Oke, start. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farizi Ramadan dengan NIM S1S1230009. Hari ini saya akan menjelaskan. Hari ini saya akan membuat video tentang Python lagi, lanjutan dari part sebelumnya. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang while loops, Python for loops, Python function, Python lambda, dan Python arrays. Oke, mungkin langsung saja. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah Python while, di mana Python while loops. Di mana Python while loops ini adalah sebuah perulangan loops, sebuah perulangan yang di sini kita menggunakan while. Perlu diketahui bahwa Python loops itu memiliki dua kode, yaitu yang pertama while, yang kedua itu ada for. Dan di sini kita akan bahas untuk yang while-nya terlebih dahulu. Nah, untuk kode while, dia itu akan terus mengulang, statementnya itu akan terus dieksekusi jika selama statementnya itu kondisinya bersifat true. Jadi perulangannya itu statementnya itu akan terus dieksekusi selama statementnya masih true. Sebagai contoh di sini i sama dengan 1, while i kurang dari 6, maka dia akan memerintahkan untuk ngeprint i. Lalu selanjutnya angka i-nya akan diupdate, yaitu akan ditambah 1. Nilai dari i akan ditambah 1. Lalu i yang awalnya ini adalah 1, karena sudah ditambah 1, maka i yang awalnya 1 ini akan berubah menjadi 2. Jadi 2 dikurangi dengan 6, itu nilainya masih true. Dia akan print lagi nilai i-nya, yaitu 2. Lalu dia akan update lagi nilai i-nya dengan menambahkan 1 di sini. Jadi di sini nanti nilainya 2 ditambah 1, karena tadi i-nya itu sudah bersifat 2, sudah berganti jadi 2. Nah, 2 ditambah 1 itu 3. Jadi sekarang ini itu akan kembali 3, akan berubah menjadi 3. Jadi dengan 3 dikurangi dengan kurang dari 6, itu kondisinya masih true, maka dia akan terus ngeprint angka i-nya sampai angkanya ini itu bersifat menjadi angka 6. Ketika i-nya sudah angka 6, di mana 6 kurang dari 6 itu adalah false, maka dia akan berhenti dan statementnya akan berhenti sampai di angka 5. Kenapa angka 5 yang di-print bukan angka 6? Karena angka 5 itu masih kurang, nilainya masih di bawahnya angka 6. Sedangkan 6 itu sudah setara dengan angka 6. Di sini statementnya itu mengatakan bahwa kurang dari, bukan kurang dari sama dengan. Jika kurang dari sama dengan, maka hasilnya itu yang keluar adalah angka 6. Sebagai pembuktian, mungkin di sini kita akan coba untuk running statement di sini. I sama dengan 1, while i kurang dari 6, print i plus sama dengan 1. Jika kita running, maka terlihat di sini outputnya akan berjalan sampai angka 5 saja, karena 5 ini masih di bawahnya angka 6. Jika angkanya di sini, jika statementnya di sini kurang dari sama dengan seperti ini, maka barulah output yang keluar akan di looping sampai angka 6, seperti itu. Baik, selanjutnya adalah break statement. Nah, untuk break statement di
sini ada sebuah statement baru yaitu break. Di mana ini dia fungsinya akan menghentikan looping walaupun kondisinya masih true. Jadi walaupun nilai dari kondisinya itu masih bernilai true, jika dia sudah bertemu dengan angka dengan statement break, maka kondisinya tersebut, loopingnya tersebut akan dipaksa untuk berhenti. Sebagai contoh di sini i sama dengan 1. Ketika i kurang dari angka 6, print i. Jika i sama dengan 3, jadi ini maksudnya jika i-nya nanti bernilai 3, maka dia akan jalankan break. Kalau masih belum berangka 3, kalau i-nya masih belum menemukan angka 3, maka i-nya akan bertambah 1. Jadi dia akan berulang. Yang awalnya itu i-nya itu 1 kurang dari 6 itu nilainya masih true, maka dia akan print angka i yaitu angka 1. Lalu dia akan cek kondisi di mana 1 itu sama dengan 3 itu adalah false, di mana angka 1 itu tidak sama dengan 3, maka dia akan melewati statement ini dan akan langsung lanjut ke i yang ini, akan lanjut ke statement yang ini, di mana i plus sama dengan 1 yaitu sama saja dengan 1 ditambah 1. I-nya kan tadi nilainya 1, maka di sini 1 tambah 1, 2. Jadi I-nya sekarang bernilai 2. 2 kurang dari 6 itu masih true. Maka dia akan print angka I yaitu 2. Selanjutnya dia akan cek lagi apakah 2 sama dengan 3 atau tidak. Karena 2 tidak sama dengan 3, maka di sini kondisinya masih false. Karena nilainya masih false, ya secara otomatis dia akan melewati break ini. Dia akan langkahi lagi statement ini. Dia akan langsung lanjut ke statement yang selanjutnya, yaitu i plus sama dengan 1, di mana i-nya tadi itu adalah bernilai 2. Sama saja seperti 2 ditambah 1. 2 tambah 1 kan 3. Maka i-nya di sini sekarang adalah angka 3. Nah, sekarang i-nya ini sekarang kan sudah 3. Dia akan cek kondisi kembali. 3 kurang dari sama dengan 6. Kondisinya masih true. Selanjutnya dia akan print angka 3. Dan sekarang dia akan cek kondisi apakah i ini sama dengan 3 atau tidak. Nah, sekarang bisa dilihat, bisa seperti yang tadi kita sudah kalkulasi, kalau i-nya ini sekarang kan nilainya sudah 3. Maka 3 sama dengan 3 yaitu kondisinya adalah true. Maka dia akan menjalankan break. Setelah dia menjalankan break, karena dia sudah ketemu statement break di sini, apapun yang terjadi, walaupun nilainya masih true, masih di bawah 6 angkanya, dia akan berhenti. Jadi, pada saat dia ketemu break, outputnya nanti akan berhenti di angka 3. Sebagai contoh, mungkin di sini bisa saya contohkan, bisa saya praktekkan menggunakan ini lagi. Yang lama tadi kita hapus saja, kita paste yang baru, jalankan. Maka di sini dia hanya jalan sampai 3 saja, karena jika dia sudah ketemu angka 3, jika 3-nya sudah sama dengan 3, maka dia akan jalankan break. Walaupun nilainya masih true, dia tidak akan lanjutkan lagi ke statement yang ini, statement yang selanjutnya, karena break itu sudah menghentikan jalannya. Jika di sini misal kita ganti if i-nya sama dengan 10, sama dengan 10, terus i-nya sama dengan 10, kita ganti angka jadi 20. Nah, sekarang kita akan coba, maka nanti ini akan berhenti di angka 10 saja karena statement ini. Walaupun di sini kita ganti jadi 100, walaupun di sini kita jadi 100, ini sama dengan 100, kita jalan, dia akan tetap jalankan sampai angka 10 saja karena statement ini, dan dia langsung membreak suatu statement. Nah, bagaimana jika tidak ada if-nya ini? Bagaimana jika tidak ada kondisi di dalam while ini? Jika kita hapus di sini, apakah dia akan tetap lanjut looping ke i yang ini atau tidak? Kita buktikan saja, seharusnya dia akan langsung berhenti. Maka ya benar, dia hanya print angka 1 karena dia sudah ketemu angka break.
dia tidak lanjut looping ke sini, dia akan langsung ke sini saja, ke sini, ke angka 1 ini. Jadi seperti itu. Yang selanjutnya adalah the continue statement. Nah, continue statement ini dia akan berhenti untuk statement continue dia akan melanjutkan, dia ini fungsinya sama seperti break tadi, namun bedanya dia akan menghentikan iterasi yang sekarang, dia akan berhenti pada iterasi yang sekarang lalu akan melanjutkan iterasi yang selanjutnya. Jadi bisa dibilang di sini setelah dia ketemu kata continue, dia akan lanjutkan statement yang selanjutnya. Sebagai contoh, misal di sini ada i sama dengan 0, ketika i kurang dari 6, i plus 1, i plus sama dengan 1. Jadi awalnya itu 0. Di sini 0 itu masih kurang dari angka 6. Jadi di sini akan tambah 0 tambah 1 itu 1. Lalu dia akan cek kondisi. Kalau i-nya itu sama dengan 3, maka lanjut ke statement continue. Kalau tidak, maka dia akan disuruh print i-nya. Karena i-nya tadi 1 itu tidak sama dengan 3, maka dia akan skip. Lalu dia akan lanjut untuk nge-print angka i-nya, yaitu angka 1. Selanjutnya, dia akan cek lagi 1 itu kurang dari sama dengan 6 itu masih true. Maka dia akan mulai menambahkan lagi dan increment lagi i plus sama dengan 1. Tadi i nilainya adalah 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Maka sekarang i nya itu nilainya adalah 2. Nah sekarang dia akan cek lagi kondisi, jika i nya itu sama dengan 3 atau 2 itu sama dengan 3, itu true atau false. Seperti yang kita ketahui, hasilnya adalah false. Karena nilainya masih false, maka dia akan lanjut untuk memprint angka i-nya, yaitu angka 2. Selanjutnya, dia akan mengulang lagi ke atas. Di sini nilainya masih angka 2. 2 itu kurang dari 6, masih true. Dia akan lanjut increment angka i-nya, i plus sama dengan 1 atau 2 ditambah dengan 1 sama dengan 3, maka i-nya sekarang adalah bernilai 3. Nah, sekarang kita masuk ke statement if-nya. Jika kondisinya 3 sama dengan 3 sama dengan true, maka continue. Karena di sini nilainya sudah true, maka dia akan bertemu dengan statement continue. Dia akan ketemu dengan statement continue, di mana fungsi dari continue ini dia akan menghentikan iterasi yang sekarang dijalankan dan dia akan menyuruh untuk lanjut ke iterasi selanjutnya. Nah, iterasi yang sekarang itu adalah angka 3. Perulangan di angka 3 di sini, penambahannya angka 3. Maka setelah bertemu angka continue, dia tidak akan lanjut ke print ini. Dia tidak akan nge-print angka 3, tapi dia langsung menghentikan statement yang sekarang dan dia menyuruhnya untuk lanjut. Jadi setelah dari sini dia akan lanjut ke atas, dia lanjut ke while lagi. Tidak, dia akan skip untuk memprint angka i dan dia akan langsung melanjutkan iterasi perulangannya dari angka 3. Jadi di sini bisa dilihat, di sini bisa kita ketahui di sini i-nya berarti nanti masih angka 3. 3 itu kurang dari 6. Masih true. Nanti dia increment lagi, i-nya itu sama dengan 3. 3 ditambah 1 itu 4. Lalu dia cek kondisi, tentu saja false, 4 itu tidak sama dengan 3. False, maka dia akan print angka 4. Angka 3 dan angka 3 dia tidak tulis, dia tidak print. Karena tadi sudah dilangkahi, karena bertemu dengan angka continue, dia berhentikan iterasi yang sekarang dan dia menyuruhnya untuk lanjut iterasi yang selanjutnya. Maka dia akan lanjut ke 4. Dia akan memprint angka 4 dan angka 3 tidak di-print. Lalu selanjutnya angka 4 ini akan
akan dikondisikan lagi 4 kurang dari sama dengan 6 itu masih false, masih true, maka dia increment lagi 4 tambah 1 5, dia cek lagi di kondisi if-nya, if 4 sama dengan 3 itu false, maka dia akan print lagi angka 5 sama dengan 3 itu false, maka dia print lagi angka 5, maka dia cek kondisi lagi, 5 kurang sama dengan 6 masih true, lalu dia akan cek di sini, dia akan increment lagi, i-nya itu sama dengan 5 sama dengan 5 tambah 1 itu 6, dia cek lagi di sini kondisinya 6 sama dengan 3 itu adalah false, maka dia tidak akan lanjut, maka dia akan skip statement ini dan dia akan langsung print angka 6. Selanjutnya dia akan mengulang lagi di sini 6 kurang dari sama dengan 6 itu adalah false karena 6 itu sama dengan 6 bukan kurang dari 6. Jadi dia di sini akan false dan statementnya akan berhenti di angka 6. Sebagai pembuktian kita akan coba jalankan programnya. Coba jalankan, coba klik dulu, coba bisa. Oke. Sudah. Kita coba ganti tadi, hapus, kita pastikan lagi. Sebenarnya sama, coba jalankan. Dan benar, angka 1 di print, angka 2 di print, angka 3 tidak di print karena dia ketemu angka continue, dia ketemu segmen continue, dia berhentikan statement yang sekarang dijalankan, maka angka print ini, statement print ini akan di skip, lalu dia akan lanjut ke increment selanjutnya, ke iterasi selanjutnya. Maka di sini angka 3 tidak di print dan angka 4 karena di sini ada false, dan nanti dia akan hanya print angka 4 dan 5 dan 6 saja. Angka 3 di skip karena dia sudah ketemu angka continue di mana. Lalu itu dia hentikan iterasi yang sekarang, lalu dia akan memerintahkan untuk lanjut ke iterasi selanjutnya. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah else. Berbeda dengan bahasa pemrograman yang lain, sebagai contoh di C++. Di C++ itu kata else itu hanya terdapat pada statement if. If bisa diakhiri dengan else. Namun pada Python maupun if maupun statement if else ataupun looping seperti while itu bisa diakhiri dengan else. Jadi kegunaan else itu sama persis seperti else yang digunakan pada if, yaitu angka apapun itu yang tidak termasuk dari statement yang diperintahkan, dia akan print angka ini, dia akan lanjut ke else, dia akan mengeluarkan statement else gitu. Jadi jika while-nya, iterasi while-nya sudah berjalan sampai dia false, setelah dia false dia akan lanjut untuk menjalankan nilai else, dan nilai else-nya akan menjalankan perintah yang diperintahkan. Jadi sebagai contoh itu seperti ini. Walaupun bisa dilihat dulu di sini, kita translatekan. Dengan menyatakan else, kita dapat menjalankan satu blok kode satu kali ketika kondisinya tidak lagi benar. Nah, jadi jika kodenya itu sudah tidak benar, maka dia akan menjalankan statement yang diperintahkan di statement else. Jadi sebagai contoh di sini bisa dilihat i sama dengan 1. Ketika i kurang dari 6, di mana itu adalah true, dia akan perintahkan untuk mengeprint i, yaitu 1. Lalu dia akan mengulang i tambah 1 tambah 1 adalah 2. Maka i sekarang adalah nilai 2. 2 kurang dari angka 6. Nilainya masih true. Lalu di sini dia akan mengeprint angka 2. Lalu dia akan increment lagi
2 ditambah 1 adalah 3. Lalu sekarang berarti nilai I-nya adalah 3. 3 kurang dari 6 itu masih true. Selanjutnya itu artinya dia akan mengeprint lagi angka I-nya yaitu angka 3. Lalu selanjutnya dia akan increment. 3 ditambah 1 adalah 4. 4 dikurang 6 masih true. Maka dia akan lanjut untuk mengeprint angka 5. Angka 4. Selanjutnya angka 4 ditambah 1 itu 5. 5 di sini masih kurang dari sama dengan 6, masih true. Lalu dia akan print angka 5. Lalu dia increment lagi 5 tambah 1 6. Sekarang dia mengulang lagi. 6 di sini 6 dikurang dari 6 itu adalah false. Karena nilainya sudah false, di mana 6 itu seharusnya di mana di sini nilainya itu 6 tidak kurang dari 6, karena nilai 6 itu harusnya sama dengan 6. Karena nilai I-nya sudah tidak kurang dari 6, maka dia akan jalankan perintah else, di mana else-nya itu diperintahkan untuk mengeprint I is no longer less than 6, atau I itu tidak lebih besar dari I tidak lebih kecil dari 6. Ini sih hasilnya. Coba lihat. Ya, I tidak lagi kurang dari 6. Jadi angka 6 itu sudah bukan lagi kurang dari 6, tapi I-nya itu 6 itu sudah sama dengan 6. Sebagai contoh lagi, kita akan coba jalankan di Visual Studio Code. Kita akan fokus perintah sebelumnya, kita akan clear code sebelumnya, lalu kita akan paste perintah yang sudah kita paste copy tadi, lalu kita jalankan, dan boom, misalnya kita ganti jadi nilai, kita ganti misalkan nilai I-nya itu sudah tidak sama dengan angka 6. Tidak kurang dengan angka 6. Nah, kita jalankan 1, 2, 3 ya, 2, 3, 4, 5. Karena 6 sudah false, jadi dia bilang di sini nilai I-nya itu sudah tidak kurang dengan angka 6. Kalau misalkan di sini menggunakan F, di sini kasih nilai I, jadi kalau kita jalankan di sini, nah, jadi nilai 6-nya itu sudah tidak kurang lagi dengan angka 6. Itu katanya. Selanjutnya kita sudah menyelesaikan bagian bab dari Python while loops. Ini ada exercise-nya. Di sini dia bertanya, which statement is correct syntax to break out of a loop? Jadi pilih statement mana yang benar, sintaks yang untuk menghentikan sebuah looping. Ini jawaban itu adalah break, karena itu berfungsi untuk menghentikan statementnya yang sekarang. Benar nggak? Ya, jawaban Anda benar. The next question. Ada next question juga. Di sini while. Di sini titik 2. Coba di sini stop the loop if I is 3. Berarti di sini break. Lihat. The loop when I is 3. Jump directly. Kalau berarti di sini continue. Benar. Selanjutnya di sini adalah else. Ya, congratulations, selesai. Sekarang kita lanjut ke Python for. Nah, untuk for ini dia tuh hampir mirip sama dengan while. Namun dia ada sedikit perbedaan. Mungkin di sini kita akan baca dulu. Untuk Python for loops, kita baca aja translatornya. Perulangan for digunakan untuk mengulangi suatu urutan, baik berupa daftar, tuple, kamus, himpunan, atau
string. Jadi for delay ini digunakan untuk mengulangi suatu urutan. Lalu yang tadi kita katakan tadi, ini kurang seperti kata kunci for dalam bahasa pemrograman lain, dan bekerja lebih seperti metode iterator seperti yang ditemukan dalam pemrograman yang tidak berhasil objek lainnya. Dengan kata for loop kita bisa mengeksekusi sebuah statement on for each item in a list sebanyak kata list yang berada dalam list gitu. Dengan perulangan for kita dapat mengeksekusi serangkaian pernyataan satu kali untuk setiap item yang ada dalam daftar tuple atau set. Jadi misalnya kita punya list, dalam list itu ada banyak isinya list, itu bisa kita keluarkan semua hanya menggunakan kata for. Bisa kita looping semua dan tidak perlu lagi kita menggunakan kayak seperti ini. Tidak perlu lagi kita pakai statement increment, tidak perlu lagi kita harus pakai if else dan segala macam. Kalau kita gunakan for itu lebih simple, lebih pendek. Contoh statement seperti ini. Misal kita punya list di sini atau array list di sini. Isi list fruit, jadi fruit mempunyai isi list yang bernama apple, banana, dan cherry. Ada 3. Lalu dia akan menjalankan statement for x in fruit for x, di mana x-nya ini adalah sebuah variabel bebas. Terserah kita mau masukkan variabelnya mau x, y, z, terserah. Lalu in fruit, berarti di dalam, artinya ini dalam fruit. Jadi isi dari fruit ini akan dimasukkan ke dalam x. Jadi variabel x ini sekarang bernilai isi list yang ada dalam fruit. Jadi ketika nanti dia diperintahkan untuk ngeprint angka x, maka output yang dihasilkan adalah apple, banana, cherry. Karena di sini variabel x-nya yang diminta untuk print. Sebagai contoh agar lebih jelas lagi, coba jalankan di sini. Coba hapus. Kita jalankan lagi. Dulu ya. Coba jalankan fruit, apple, banana, cherry. For x in fruit, print x. Kita jalankan. Yap, sekarang dia mengeluarkan output apple, banana, cherry sesuai dari isi listnya variabel fruit. Jadi isinya itu sudah deklarasikan untuk masuk ke dalam variabelnya x. Lalu ketika dia printnya x, maka output yang dikeluarkan x itu sama, yaitu apple, banana, cherry. Dia looping hasilnya. Jadi seperti itu. Lalu bagaimana semisal kita tidak pakai for? Nah, suruh saja print fruit. Mana bisa? Coba kita coba. Mau pakai sih. Let's coba tinggalkan. Nah, dia bisa, tapi dengan tanda kurangnya yang keluar. Dia bisa tapi keluar dengan angka titik seperti ini. Dia tidak looping isinya saja, tapi dia dalam satu statement dia hasilnya tidak mungkin. Tapi kalau pakai for, dia tuh looping dan keluarkan isi dari for itu satu persatu. Ya, seperti ini dia hasilnya. Apple dulu, baru banana dulu, baru cherry. Kalau nggak pakai for, dia langsung keluarkan semuanya gitu. Seperti itu. Lalu selanjutnya, oke, nah sekarang kita akan lanjut ke nah di sini dia bilang seperti ini. Perulangan for tidak memerlukan variabel pengindeksan untuk presentasi sebelumnya. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Looping through string.
throw a string. Dan ini kita translatekan lagi. Bahkan string adalah objek yang dapat diubah. Mereka berisi serangkaian karakter. Jadi kalau kita jalankan seperti ini, for x in banana, print x, maka dia akan walaupun disuruh kita belum ada buat statement, jika semisal di sini fruitnya kita ganti jadi banana, jadi seperti ini. Jika fruit ini kita ganti jadi banana. Nah, kalau statementnya seperti ini, maka ketika dia print angka x, maka x-nya itu yang keluar hanya angka banana saja. Jadi dalam list sesuai yang ada dalam list itu dia akan carry banana. Oh, ini tanpa ini juga bisa kayaknya. Misalkan, ya, tanpa list pun bisa. Jadi for x in banana, jadi ini dia di dalam string ini dia dianggap sebagai list juga. Jadi dia dalam string ini dianggap list B, A, N, A, N, A. Makanya hasilnya itu seperti ini, B, A, N, A, N, A, seperti itu. Jadi sesuai yang dibilang di sini, bahkan string adalah objek yang dapat diubah berisi serangkaian karakter. Jadi dalam sebuah string itu kata-katanya menjadi sebuah karakter jika di for di dalam sini. Lalu sama seperti while, ada juga for juga memiliki statement break. Di statement break itu dia akan menghentikan perulangan sebelum dia looping semua itemnya. Jadi kita menggunakan translate agar bahasa Indonesia yang kita gunakan itu bisa lebih baik. Dengan pernyataan break, kita dapat menghentikan perulangan sebelum perulangan tersebut melewati semua item. Oke, jadi pada saat kita menjawab contohnya seperti ini, ada sebuah variable fruit yang isinya adalah ada list apple, banana, dan cherry. Nanti dia akan print isinya dari fruit. Oke. Nanti dia akan print x. Itu x-nya itu pertama itu pasti adalah apple, karena apple itu berada di indeks 0 atau indeks yang awal sekali. Maka dia akan print apple. Setelah dia print apple, dia akan cek kondisi apakah x itu sama dengan banana. Tadi kan x yang pertama kali kita print adalah apple, jadi x-nya ini masih bernilai apple. Apple sama dengan banana? Tentu saja tidak, maka dia tidak akan menjalankan break. Dia akan skip statement ini dan akan lanjut looping ke for. Setelah dia looping, sekarang x and fruit print x. Nah, x yang kedua sekarang kita akan berpindah ke indeks yang ke-1. Kalau dalam list kan ini dia indeksnya 0, ini indeksnya 1, ini indeksnya 2. Dia akan berpindah ke indeks 1 atau list yang kedua, maka nanti dia akan print banana. Lalu dia akan cek kondisi apakah nilai x-nya itu sama dengan string banana. Kalau nilainya true, dia akan lanjut ke break. Kalau false, dia akan mengulang lagi. Nah, karena nilai x-nya tadi adalah di indeks kedua yaitu banana, maka angka banana ini adalah nilai x yang sekarang. Jadi banana itu x yang sekarang itu sama dengan banana string yang sudah dibuat. Jadi statementnya ini adalah bernilai true, maka dia akan break, dia akan menghentikan iterasi pada saat itu juga. Maka output yang akan keluar nanti adalah apple dan banana, cherry tidak di print. Sebagai pembuktian, kita akan coba buktikan di sini, dan boom, benar di sini yang keluar adalah apple dan banana. Itu saja. Lalu selanjutnya ada contoh lagi di sini di mana
exit the loop when x is banana, but this time the break comes before the print. Jadi di sini dia kondisinya sama seperti yang di atas, namun bedanya adalah breaknya ini dia dijalankan sebelum di print. Jadi untuk outputnya nanti dia akan hanya menjalankan apple saja. Kenapa? Karena pada saat dia iterasi pertama, x-nya itu masih apple, dia cek kondisi x-nya itu sama dengan banana atau tidak. Karena tadi x-nya apple, maka if yang ini di skip, statement yang ini di skip, lalu dia akan print x-nya yaitu apple, maka apple akan keluar di output yang pertama. Selanjutnya dia akan ulang lagi ke for yang dia kembali lagi ke for, dia akan ambil nilai dari list banana sekarang nilai x-nya itu adalah banana, lalu dia akan cek lagi apakah x itu sama dengan banana. Karena sudah di iterasi kedua, yaitu di sini menggunakan indeks pertama, maka x-nya itu sudah banana itu sama dengan banana adalah true. Jadi ini adalah true, statement ini adalah true, maka dia akan langsung break. Karena sudah di break, maka printnya itu tidak dijalankan karena sudah dihentikan terlebih dahulu sebelum dia print. Maka hasil outputnya nanti akan berubah, di mana nanti outputnya itu hanya ada apple saja. Dan contoh kita akan coba cek. Di sini kita hanya perlu menaikkan statement ini, di atasnya angka print dihapuskan. Biasanya angka print seperti ini. Jadi dia cek kondisi dulu, baru dia print. Kalau kita jalankan, nah yang keluar hanya apple saja. Gitu. Selanjutnya adalah continue statement, sama seperti yang tadi ada juga. For itu sama juga, continue statement. Sama seperti while tadi, dia itu dia akan hentikan iterasi yang sekarang saja, lalu dia akan melanjutkan iterasi yang selanjutnya. Jadi semisal tadi di sini kan awalnya tuh di sini dia akan ambil nilai variabel x, nilai variabel pada fruit yaitu apple dimasukkan ke dalam x, lalu dia cek kondisi apakah apple itu sama dengan banana, maka ini adalah false, dia akan nge-print apple, lalu dia akan mengulang, dia akan cek banana ini fruit. Kalau nilai banana itu sama dengan banana, itu nilainya true, maka dia akan lanjut ke continue. Karena dia ketemu angka continue di sini, karena sudah ketemu angka continue, maka dia akan berhenti. Dia akan hentikan iterasi yang sekarang, dan dia akan memerintahkan untuk lanjut ke iterasi selanjutnya. Iterasi yang sekarang itu berarti dia tidak akan lanjut ke print ini, dia akan skip. Print yang ini dia akan skip karena di sini dia sudah stop. Sebelum di print dia sudah stop, tapi dia suruh lagi lanjut untuk lanjutkan iterasi selanjutnya, yaitu cherry. Dan nanti selanjutnya itu x-nya akan kembali cherry. Cherry di sini nanti dia akan cek apakah cherry sama dengan banana. Tentu saja hasilnya adalah false karena cherry tidak sama dengan banana. Maka continue di skip, maka statement ini akan di skip, lalu dia akan memerintahkan untuk print x-nya, di mana x adalah cherry. Maka nanti outputnya itu adalah apple dan cherry saja. Banana tidak di print karena di sini sudah dihentikan statement yang sekarang, lalu dia suruh lanjut untuk lanjut ke iterasi selanjutnya gitu. Nah, jika kita masuk ke sini, bisa kita coba di sini kita ganti continue, lalu kita lihat dulu di sini, kita jalankan. Nah, maka apple di print, banana tidak di print karena sudah di skip, lalu cherry di print karena di sini tidak ada, karena sudah false.
banana, berarti banana itu tidak ditampilkan ke output. Seperti itu. Sama persis seperti di while. Nah, kalau tadi di bagian while hanya sampai sini saja, nah untuk for dia itu ada sebuah statement yang berbeda dari while, yaitu pada for dia itu bisa menggunakan range. Bisa kita baca dulu di sini translatornya biar enak. Kita baca, untuk mengulang sekumpulan kode beberapa kali tertentu, kita dapat menggunakan fungsi range. Fungsi range mengembalikan urutan angka dimulai dari 0 secara default dan bertambah 1 secara default dan berakhir pada angka tertentu. Nah, jadi angka range ini dia itu sebenarnya ada tiga angka, seperti ini, ada 3 angka yang bisa dimasukkan. Namun kita akan mulai dari satu angka dulu. Jika nilainya cuma satu yang kita input, maka di sini menunjukkan dia akan berakhir di angka 6. Jadi range-nya itu secara default akan dimulai dari angka 0 dan akan bertambah 1 setiap perulangannya, lalu akan berhenti di angka tertentu. Angka tertentu yang dimaksud adalah angka 6, di mana angka 6 ini adalah bisa dibilang angka akhiran. Jadi jika stepnya seperti ini, for i in range 6, maka dia akan mulai dari angka 0 bertambah terus sebanyak satu angka, jadi 0 tambah 1 tambah terus 1 tambah 1, 2, terus 2 tambah 1, 3, begitu terusnya sampai berakhir di angka 6. Bisa kita coba jalankan sini, coba lihat dulu running. Nah, seperti yang dikatakan pada ini Wait School, di sini dia bilang starting from 0. Dimana di sini kan awalnya 6 itu kan 0 ya. Dia print angka 0 dulu, baru dia lanjut ke 1, karena dia secara default, secara penerapannya secara default itu dia mulainya dari angka 0 dan akan bertambah increment, akan ditambah 1 setiap kali dia berulang. Jadi di sini hasilnya itu 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau misal di sini kita ganti jadi angka 7, maka di sini dia akan berhenti di angka 6. Seperti itu. Karena kenapa dia berhenti di angka 6 bukan di angka 7? Karena di sini dia mulai dari 0. Jadi kalau dihitung dari 0 kan dia jumlahnya jadi ada 7 ya. Misalkan nih, dari 0 saya hitung. 0 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama persis kayak 7. Namun karena dia di sini mulai dari angka 0 dan ditambah 1, jadi di sini dia akan berhenti di angka 6 saja. Total dari statement ini adalah 7 gitu. Lalu selanjutnya nah itu kalau stepnya itu ada sendirinya, stepnya itu ada 1. Jadi kalau stepnya ada 1 itu berarti dia hanya angka akhirannya saja yang dispesifikan. Nah, kalau ada 2 seperti ini, ada 2 statement, yaitu angka 2 dan angka 6, maka angka 2 yang sebelum koma ini adalah parameter untuk angka startnya, atau angka yang awalnya itu dimulai dari angka 0, maka di sini akan spesifik dimulai dari angka 2. Coba kita cek dulu di translatannya di sini. Fungsi range default adalah 0 sebagai nilai awal, namun dimungkinkan untuk menemukan nilai awal dengan menambahkan parameter. Range 26 berarti nilai dari 2 hingga 6, tetapi tidak termasuk 6. Nah, cocok. Jadi di sini dia akan ngeprint
dimulai dari angka 2 dan diakhiri dengan diakhiri sampai 6. Tapi bukan 6 yang di print, tapi 5. Bukan 6 yang di print, tapi 5. Karena kenapa? Karena seperti yang kita ketahui tadi, nilainya itu selalu dimulai dari angka 0. Agar lebih dijelaskan, saya akan menjelaskan lebih dulu. Jadi ada angka 2 di sini dan angka 6 di sini. Kalau kita lihat, nah, itu dia akan berhenti di 5 saja. Kenapa dia hanya berhenti di 5? Kenapa tidak di 6? Ini kan jumlahnya baru 4, bukan 6. Kenapa dia hanya berhenti di 6? Karena untuk ulangan for itu dia secara default selalu dimulai dari angka 0. Selalu dimulai dari angka 0. Kenapa di sini yang jumlahnya 2? Karena aslinya itu seperti ini. Namun aslinya itu sebenarnya seperti ini. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Totalnya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Cocok kan di sini angka 6 juga. Namun karena di sini tadi dia mulai dari angka 2, maka outputnya itu dia akan mulai dari sini saja. 0 dan 1 tidak di print. Dia hanya print angka 2, 3, 4, 5 saja. Itulah kenapa dia mulainya dari angka 2 dan berakhirnya di 5, bukan 6. Kecuali di sini kita plus 1. Maka hasilnya dia akan 6. Karena kalau kita cuma kasih satu statement seperti ini, 6 plus 1 atau 7, maka dia printnya ke 6 ya. Tapi kalau kita mulai dari angka 2, maka 1 dan 0 ini tidak dikubris lagi, tidak di print, tapi masih dianggap, tapi nilainya masih berlaku. Tapi angkanya tidak di print gitu. Jadi dia mulai dari 2, 3, 4, 5, 6 karena dia plus 1. Kalau dihapus plus 1-nya, dibandingkan dari 5 saja. 2, 3, 4, 5 gitu. Jadi angka 0 dan 1-nya itu tidak di print, tapi nilainya itu masih dianggap ada. Nah, jadi seperti itu. Itulah kenapa di sini dia berakhirnya bukan di angka 6, tapi di angka 5. Lalu bagaimana dengan 3 statement seperti ini? Ada 2, ada 30, ada 3. Nah, untuk nilai yang seperti ini, maka artinya dia akan menjalankan statement itu diawali dengan angka 2, diakhiri dengan angka 30, tapi bukan 30 yang di print, melainkan 29. Nah, angka 3 yang terakhir ini adalah incrementnya. Jadi yang awalnya tadi defaultnya adalah increment 1 atau setiap ulangan itu ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1. Kali ini karena sudah ada 3, maka setiap perulangan itu akan bertambah 3. Jadi dia akan mulai dari angka 2, lalu dia akan tambah 3 setiap ulangannya. Jadi 2 tambah 3 berapa? 2 tambah 3, lalu yang selanjutnya 3 tambah 3 berapa? 4 tambah 3 berapa? Nah, kalau kita jalankan bagi contoh agar mudah pahami, kita akan coba di sini yang 30 dan incrementnya 3. Kita jalankan. Maka pertama dia akan nge-print angka 2, lalu dia print angka 5. Kenapa angka 5? Karena dia bertambah 3 di sini. Jadi 2 ditambah 3 sama dengan 5, lalu selanjutnya 5 ditambah 3 adalah 8, 8 tambah 3 sama dengan 11, 11 tambah 3 sama dengan 14, dan begitu seterusnya sampai ketemu angka 29. Kenapa dia berhenti di angka 29, 30? Sama alasannya seperti tadi. Di angka 30 itu tidak dianggap karena ini semua itu dimulai dari angka 0. Jika di sini kita tambahkan 30 plus 1, tetap dia tampilnya 29 karena di sini incrementnya 3. Jadi tambah 3. 26 tambah 3 kan hasilnya 31. Harusnya di sini kalau mau dia hasilnya keluar setelah 29, 31 ya. Tidak.
salah maaf, harusnya 32. Oh, plus 3 ternyata. Oh iya, karena plus 2 kan di sini hasil sebelumnya. Jadi harus 30 plus 3. Oh iya, harus sama dengan angka incrementnya 30 plus 3 supaya dia keluar angka di sini 32. Jadi angka 30 itu tidak di print karena 29 tambah 3 itu harusnya 32. Jadi angka 30 itu tidak di print. Kalau di sini sampai 30 saja, maka dia akan berhenti di angka 29 karena incrementnya 3. Jadi seperti itu. Yang selanjutnya, saya sebut saja di sini bisa kita langsung lanjut saja. Di sini ada else-nya juga sama seperti sebelumnya. For x in range 6, print x. Else-nya print finally finish. Nah, ini sama seperti sebelumnya. Kalau kita coba, jadi nanti dia ini dia akan jadi untuk hasil ini nanti dia akan menjalankan increment dari 0 sampai 6, dan setelah selesai angka 6 dia akan else ke, lalu dia akan print final finish. Dia akan 0, 1, 2, 3, 4, 5 final finish karena dia sudah sampai else nya sudah false. Karena sudah nilainya sampai false, karena nilainya sudah false, dia tidak akan jalankan lagi di print, melainkan dia akan lanjut ke else, yaitu dia akan print finally finish. Lalu yang selanjutnya ini juga sama, namun di sini dia menggunakan kata break. Di sini dia sudah break memang. Dia sudah break dari sini. Jadi contoh misalkan di sini ada dia akan range dari 0 sampai 6, namun ketika dia angka x-nya itu sudah angka 3, dia akan break. Lalu dia akan suruh untuk break. Lalu setelah nilainya false karena sudah berhenti di break, nilainya masih true, namun karena sudah disuruh break, maka dia akan lanjut ke else, print finally finish, karena sudah disuruh break begitu. Jadi apapun itu, kalau statementnya disuruh berhenti, maka statementnya itu akan lanjut ke else lagi gitu. Kecuali di sini udah jadi continue. Kalau di sini continue, maka udah lanjut lagi mengulang sampai ada false sendiri, baru ada ke else. Dan kalau break, dia paksa berhenti, jadi dengan tidak akan jalankan else. Dia tidak menjalankan else karena sudah disuruh break, disuruh berhenti. Kecuali continue, maka dia akan lanjut sampai dia ketemu false-nya, maka di sini dia akan else. Di sini dia tidak print else-nya karena di sini nilainya itu masih true, tapi sudah disuruh berhenti. Begitu. Dan selanjutnya nested loop. Ada nested loop. Di sini kita mulai ke bagian yang paling lumayan complicated. Di sini nested loop dia itu sama seperti if else, dia ada nested. Jadi nested dia itu di looping, dalam looping ada looping. Contohnya di sini ada adjustnya ada red big tasty, ada list yang berisi red big tasty, lalu ada list fruit yang isinya apple, banana, cherry. Nanti logikanya seperti ini. Pertama-tama dia akan ambil nilai x dari ADJ, yaitu red. Setelah dia masukkan angka x, maka nanti dia akan looping lagi angka y in fruit. Jadi dia ambil angka apple di angka y-nya ini. Nah, lalu setelah dia ambil, dia print x, y.
Setelah dia print angka X, Y, maka statement yang keluar itu adalah red apple, apel merah, red apple. Karena statementnya sudah, karena di sini adalah for yang diulang looping, jadi ini dia akan looping lagi. Setelah red apple, sekarang y-nya dia akan ambil lagi yang kedua, tuh, yaitu banana. Tapi x-nya itu masih red, jadi y-nya ini masih berulang, yang ini masih berulang, tapi ini belum kembali ke sini karena ini masih true. Karena masih ada list yang masih belum dimasukkan ke y-nya. Jadi di sini y-nya akan jadi banana lagi, lalu dia akan print xy, maka statement output yang kedua keluar itu adalah red banana. Setelah keluar red banana, dia akan ngomong lagi, y-nya itu berganti jadi cherry, dia akan print dari x-nya itu red, y-nya itu cherry. Jadi outputnya yang pertama itu akan keluar red apple, red banana, dan red cherry. Setelah semuanya selesai, nanti ini akan false, dia akan keluar dan akan kembali ke for-nya ini. Nah sekarang for-nya tadi red-nya kan sudah diambil, jadi selanjutnya dia akan ambil list yang kedua yaitu big. Sekarang x-nya itu bernilai big. Lanjut lagi ke for-nya, for yang di looping, yang di nested. Nestednya itu nilainya y. Di sini y itu nilainya udah ambil apple, banana, sama cherry. Jadi nanti outputnya xy itu big apple, big banana, big cherry. Setelah selesai dari semua, diulang lagi ke atas, diambil lagi yang tasty, x-nya sekarang nanti tasty, terus masuk lagi ke nested loop-nya, yaitu y-nya tentu udah akan ambil lagi nilai apple, banana, dan cherry-nya. Jadi outputnya nanti itu akan keluar tasty apple, tasty banana, sama tasty cherry. Itu kalau kita coba di sini, nah ini keluar red apple, red banana, red cherry, big apple, big banana, big cherry, tasty apple, tasty banana, tasty cherry. Gitu. Nah, sekarang ada statement pass. Bisa kita baca di sini penjelasannya. Perulangan for tidak boleh kosong, tetapi jika karena alasan tertentu Anda memiliki perulangan for tanpa konten, masukkan pernyataan pas untuk menghindari kesalahan. Nah, ini kalau kita coba saya jalankan di sini, hasilnya itu tidak ada, karena ini hanya statement for saja. Jadi for ini sebenarnya kan nggak boleh kosong. Kalau kosong dia error. Tapi karena dengan alasan tertentu kita ingin mengosongkan for, maka main aman itu kita tambahkan statement pas supaya statement yang ini itu tidak error. Dia akan tetap jalankan namun tidak memiliki output apa-apa, walaupun di sini kita tulis apa terserah. Di sini jalankan itu udah tidak akan jalan, Nah, sudah selesai, lanjut ke function. Nah sekarang function di sini kita bisa baca translatannya. Ya. Fungsi adalah kode blok yang hanya berjalan ketika dipanggil. Kita bisa meneruskan data yang dikenal sebagai parameter ke dalam suatu fungsi. Suatu fungsi dapat mengembalikan data sebagai hasilnya. Jadi def ini dia itu berada dalam blok lokal, di mana blok lokal itu dia tidak akan keluar kalau tidak dipanggil. Jadi kalau def-nya itu hanya ditulis, jadi kalau misalkan kita hanya menulis function, hasilnya yang ada dalam function itu tidak akan keluar ke outputnya. Sebagai contoh Python function, di sini ada def my function, lalu dia print hello from function, lalu di sini dia akan panggil my function. Nah, sebagai contohnya dia di sini,
Jika kita hanya menuliskan fungsi seperti ini, lalu kita jalankan, maka hasilnya outputnya tidak ada, karena ini hanya sebuah function. Dan function itu tidak akan keluar hasilnya kalau tidak dipanggil di blok globalnya. Jadi dia ini berada pada blok lokal, dan blok global itu berada di luar sini, di luar fungsi. Jika kita ingin mengeluarkan hasilnya, maka kita harus panggil fungsinya. Bagaimana cara memanggil fungsinya? Ya, hanya dengan menuliskan nama fungsinya di sini. My function jangan lupa disertakan dengan kurung. Kalau di sini terjadi typo sedikit, function. Kalau sudah seperti ini, maka hasilnya adalah hello from function. Di sini maka hasilnya itu sudah keluar karena sudah dipanggil di sini. Jadi dia itu tidak akan keluar hasilnya kalau fungsinya itu tidak dipanggil seperti itu. Nah, sekarang kita akan lanjut ke argumen. Bisa kita baca dulu di sini. Informasi atau argumen dapat diteruskan ke fungsi sebagai argumen. Argumen ditentukan setelah nama fungsi di dalam tanda kurung. Anda dapat menambahkan argumen sebanyak yang Anda inginkan. Cukup pisahkan dengan koma. Contoh berikut cukup dipisahkan dengan koma. Contohnya berikut ini memiliki fungsi dengan satu argumen fname. Saat fungsi dipanggil, kita meneruskan nama depan yang digunakan dalam fungsi untuk mencetak nama lengkap. Jadi di sini kita bisa mengirimkan sebuah informasi ke dalam sebuah statement. Sebagai contoh di sini, example-nya di sini kita membuat di sini itu kita lanjut. Sebagai contoh di sini ada Dave. Di sini kita buat sebuah Dave di mana kita sambil membuatkan sebuah argumen bernama fname, di mana fname-nya ini akan diganti akan dipanggil, akan berisikan nilai dari function ini, dari argumen-argumen ini. Contoh di sini def my function fname print fname plus refness. Nanti pada saat kita panggil functionnya itu kita bisa masukkan nama terserah ke dalam function tersebut. Contoh di sini kita akan copy, lalu kita akan masukkan di sini. Bisa dilihat di sini kita masukkan angka. Misal di sini fname-nya untuk misalkan kita gantikan jadi nama yang misalkan bisa nama bisa ganti nama. Lalu di sini tulisan depannya kita ganti jadi misalkan Anda. Lalu di sini misalkan kita ganti jadi Rudy. Lalu ada Dimas, misalkan Dimas. Lalu di sini bisa kita masukkan terserah Tito misalkan. Nah, pada saat kita jalankan nanti nama Rudy ini akan terbaca di sini, akan diambil variabelnya akan mengambil nama dari ini, lalu isi dari namanya itu akan digabungkan dengan statement selanjutnya. Contoh saat kita jalankan nanti hasilnya akan Rudy Ramadan, Dimas Ramadan, dan Tito Ramadan. Jadi statementnya satu digabung ke dalam sebuah def, sebuah statement fungsi. Lalu selanjutnya selain nama juga kita bisa memasukkan number of argumen. Sini bisa kita masukkan 2 nama. Jadi misalkan nama depan dan nama belakang. Sebagai contoh singkatnya saja kita langsung contohkan. Di sini misalkan kita bikin 2
nama, misalkan ini nama depan ya, kita simpan jadi n depan, koma n belakang. Ya, bolehlah. Jadi kita buat sebuah fungsi, main function ini misalkan kita ganti jadi nama panjang, nama underscore panjang. Nah, hapus dulu ini. Nah, sekarang kita akan memerintahkan untuk mengeprint nilai dari nama n depan plus tanda ini misalkan ini itu spasi, kasih spasi di antara nama depan dan nama belakang. Dan nanti pada saat tarankan ini belum ada apa-apa, ini belum bisa di-run karena belum kita panggil. Nanti pada saat kita panggil kita tinggal tulis saja nama underscore panjang, buka kurung dan tutup kurung. Nah, di sini poinnya kita masukkan sebuah variabel sesuai dari isi variabel sesuai dari indeksnya di sini. Jadi di sini dia minta untuk memasukkan nama depan, maka saya akan memasukkan nama depan saya itu Muhammad atau Al-Farizi aja. Al-Farizi, koma, lalu saya memasukkan nama belakang saya Ramadan. Ramadan. Nah, sudah selesai seperti ini. Sudah selesai seperti ini. Jangan lupa kita pakaikan tanda ini, tanda petik, karena ini adalah agar ditahu kalau ini tuh nilainya string, dia bernilai string di dalam indeks ini. Lalu setelah semuanya selesai, kita akan menjalankan dan boom, maka akan tercipta namanya Al-Farizi Ramadan, karena indeks utamanya di sini dia masukkan di sini di spasi sama yang belakang. Jika kalau tidak ada spasinya di sini, maka nama itu akan bersambung dengan spasinya. Jadi seperti itu. Nah, ini untuk errornya dimana tidak bisa di sini kita kasih masukkan 2 indeks, tapi pada saat kita panggil di sini kita cuma kasih masuk 1 aja. Pada saat kita itu nanti dia akan error seperti itu. Dia bisa harus 2 juga. Kalau di sini ya kita pasangkan 2 variabel, maka pada saat kita panggil maka 2 variabel informasi juga, dua argumen juga yang harus kita masukkan. Nah, selanjutnya kita akan pergi ke tanda petik arrays. Nah, ini itu seperti list di dalam function. Jadi kalau kita baca di sini, jika Anda tidak tahu berapa banyak argumen yang akan diteruskan ke fungsi Anda, tambahkan tanda bintang sebelum nama parameter dalam definisi fungsi dengan serangkaian argumen dan dapat mengakses item tersebut. Jadi dia ini kayak dibuat sebuah list di dalam function. Sebagai contoh, langsung saja kita contohkan di sini. Misalkan kita tidak tahu argumen seberapa banyak argumen yang kita butuhkan untuk dimasukkan ke dalam sebuah fungsi. Karena kan di sini jika kita ingin memasukkan sebuah argumen, jika di sini argumennya ada 2, maka pada saat kita memanggil fungsi, kita harus mengisikan 2 argumen juga. Namun jika kita tidak tahu argumen seberapa banyak argumen yang kita butuhkan, di sini bisa kita berikan tanda bintang di depan nama variabel yang ingin kita masukkan. Misalkan di sini bintang nama. Lalu setelah itu di sini bisa mungkin kita copy dari sini. Kita bisa masukkan string di sini, misalkan nanti dia print your
your friend is, lalu kita kasih tanda plus, di sini kita kasih bintang, kita kasih nama, lalu di sini kita masukkan indeks berapa, indeks berapakah nama itu. Nah, di sini saya coba misalkan masukkan nama teman saya, ya misalkan sini misalkan, lalu masukkan banyak-banyak lah, misalkan Lurah, terus coba masukkan Ucok, misalkan kategori ya, lalu kita misalkan pilih 2, lalu kalau kita jalankan, maka dia akan keluar your friend is Yura, karena angka 2 ini adalah indeks, dimana indeks itu dimulai dari angka 0. Semisal di sini ada 4 list, maka indeksnya itu mulai dari 0, jadi indeks itu mulai dari 0, jadi saat ini adalah 0, minus 1, Yura itu 2, masuk 3. Kalau kita pilih 3 di sini, maka dia akan berubah jadi Ucok. Kalau kita pilih 2, 1, maka dia akan berubah jadi Mei, karena dia ada di indeks 1. Kalau kita pilih 0, maka dia akan jadi sakit, seperti itu. Jadi dia akan memanggil sesuai dari indeksnya berapa. Kalau kita mau panggil semua, misalkan mau panggil lebih dari 1, misalkan kita tambahkan saja lalu plus, kalau kita panggil lagi namanya dengan indeks yang berbeda, misalkan 1. Misal kita tambah lagi plus di sini, kita tanda petik spasi dan jalankan, nanti dia akan berubah your friend is Satya dan Mei gitu. Jadi dia akan membuat sebuah seperti ini, selalu dia akan panggil satu sesuai indeksnya. Lalu yang selanjutnya adalah keyword argument. Keyword argument ini dia itu sama persis seperti sebelumnya, dan dia itu seperti membuat variabel di dalam sebuah functionnya ini. Misal dia buat function cil3, cil2, cil1, terus the print yang pas cil is cil3. Nah, di sini dia dipanggil functionnya dengan isi argumen cil1 itu Emil, cil2 itu Tobias, cil3 itu Linus. Jadi isi dari cil ini sudah terinput nama Emil, Tobias, sama Linus. Nanti pada saat dia print cil3, maka pasti yang keluar nanti adalah Linus. Kita coba misalkan di sini kita jalankan, kita keluar dulu biar enak. Jalankan, nah di sini karena di sini udah pilih cil3, maka yang keluar itu Linus, karena di sini dia sudah tulis nih cil3 sama dengan Linus, jadi dia bisa dibuat bentuknya seperti itu juga. Lalu bentuk yang lain juga itu ada bintangnya itu ada 2 di depan variabel. Nah, bisa kita baca dulu di sini. Jika kita tidak mengetahui berapa banyak argumen kata kunci yang akan diteruskan ke fungsi tambahan, kita akan menambahkan tanda bintang 2 sebelum nama parameter dalam definisi fungsi. Dengan cara ini, fungsi akan menerima kamus argumen dan dapat mengakseskan yang sesuai. Nah, kalau tadi 1, kalau 1 tadi tidak hanya ambil nilainya saja, kalau bintangnya 2 di awal itu dia ambil nama parameternya juga. Jadi parameternya itu isinya sudah Tobias. Misalkan kita sudah tahu berapa banyak parameter yang ingin kita kirim ke function, maka kita gunakan tanda petik 2 seperti ini. Contoh lagi seperti tadi, kalian nih dari pakai nama yang sama ini, tapi di sini variabelnya kita kasih jadi 1 saja, 1, tapi misalkan cil, tapi kita kasih angka bintang 2 kali di awalnya, maka di sini kita akan
panggil show di sini, tapi kita pakai variabel sama kayak tadi, kita pakai variabel kita pakai apa namanya, indeks. Jadi sama seperti sama seperti tadi, ini itu indeks 1, ini indeks 0, ini indeks 1, ini indeks 2. Jadi kalau misalkan kita panggil indeks 1, maka kalau kita jalankan error. Oh, salah. Ternyata kita harus sebutkan siapa namanya, kan dia sesuai dari list yang ada di sini. Oh, salah. Coba. Nah, kita harus tanda petik ya, yang dimasukkan dalam variabel ini, dalam indeksnya itu ini parameternya kayak apa. Kalau misalkan di sini kita kasih ganti jadi chat 3, maka akan berubah jadi Linus. Kalau jadi chat 1, saya ini jadi Emil kan namanya. Nah, seperti itu. Lanjut, kita ke default parameter. Jadi dia ini memberikan default parameter. Dan bisa copy saja di sini. Saya jelaskan. Kalau kita jalankan, oke, ini adalah default parameter, dimana untuk country-nya ini dia menetapkan defaultnya itu di Northway. Dia sudah buat peraturan kalau nilai control itu sama dengan Northway. Jadi semisal ada statement yang kosong seperti ini, kalau kita jalankan, maka dia akan menampilkan output Northway. Tapi kalau dalam function yang kita tulis negara lain selain Northway yang kita isi di sini, maka dia tidak akan memprint Northway ini, dia akan print variabel yang sudah kita kirim dari public ke dalam function gitu. Jadi yang default itu akan digantikan sama yang baru. Jadi di sini hasilnya ada Sweden, India. Ini padahal kosong, tapi karena di sini sudah disetting kalau defaultnya itu Northway, maka dia akan keluar Northway. Lalu di sini Brazil, maka keluar hasilnya Brazil. Itu sekarang adalah passing list argument. Oke, kita bisa baca dulu. Nah, jadi untuk yang di sini itu dia memasukkan list di dalam argumen. Caranya ya seperti ini. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, list itu dia memasukkannya seperti ini. Dia buat dulu sebuah fungsi di mana my function itu isinya ada parameter 1 yaitu vote. Lalu dalamnya dia bikin sebuah perulangan for x in vote print x. Jadi dia akan print nilai isi dari vote. Lalu sekarang dia membuat sebuah variabel list yang isinya itu apple, banana, sama cherry. Lalu dia memanggil function, lalu menuliskan fruits, di mana fruit ini adalah isi dari variabel dari list yang sudah kita buat tadi. Pada saat sudah dipanggil, maka isi dari fruit ini akan dimasukkan ke dalam fruit sini. Lalu dia akan menggantikan nilai x-nya, maka pada saat di print x-nya itu yang akan tampil sebagai apple, banana, sama cherry. Kalau misalkan, sama seperti sebelumnya menggunakan fungsi. Lalu yang selanjutnya adalah mengembalikan nilai. Dia nge-return sebuah nilai. Contoh di sini kita bisa copy paste di sini.
sini dia membuat sebuah def fungsi x, di mana x-nya ini bebas nilai angka integer terserah. Lalu di sini dia akan print my function 3 pada saat dia print function 3. Nanti di sini angka 3 akan masuk ke dalam sini. Lalu pada saat sudah masuk ke sini, jadi nanti dia akan mengalikan 5 kali 3. 5 kali 3 adalah, dia akan return 5 kali 3. 5 kali 3 itu adalah 15. Maka ini akan return, dia akan mengembalikan nilainya ke dalam function. Jadi pada saat kita nge-print my function 3, maka hasilnya adalah 15 ya, sama yang di bawahnya. 5 diangkat masuk di sini 5 kali 5 sama dengan 25. Lalu dia kembalikan nilainya ke dalam sini, ke dalam function x. Jadi kalau kita print ini, kalau kita print my function 5, maka dia akan mendapatkan 5. Lalu bagaimana jika kita tidak tulis angka printnya, tapi dia nge-return perkalian ini ke sini? Jadi jalankan, pada saat kita jalankan dia tidak keluar karena dia hanya nge-return, dia hanya kembalikan di angka 9 hasil perkalian dari simbol ini ke dalam function x, tapi dia tidak print my function x, my function 9 itu berapa, dia tidak print, hanya kembalikan. Jadi tapi kalau kita tambahkan angka print di sini, angka print kayak gini, maka dia akan menghasilkan angka 45 karena setelah dia kembalikan dia print nilainya. Jadi ini perkalian dari perkalian 5 kali x. Lalu selanjutnya adalah pass statement. Sama seperti tadi, untuk def function itu isinya tidak boleh kosong, tapi jika ada suatu kondisi di mana kita ingin mengosongkan sebuah function, maka bisa kita isi angka pass agar codingan itu tidak error seperti itu. Langsung saja lagi, kita akan langsung ke positional argument. Di sini dia menggunakan garis miring setelah angka koma. Kita bisa baca di sini. Kita dapat menentukan bahwa suatu fungsi hanya dapat memiliki argumen posisi atau hanya argumen kata kunci. Untuk menentukan bahwa suatu fungsi hanya dapat memiliki argumen posisi, tambahkan garis miring setelah argumen. Oke, bisa kita coba di sini. Menjalankan, atau kita lihat dulu. Hasilnya adalah 3. Kenapa bisa 3? Karena ini adalah argumen kata kunci. Dimana jika kita ingin memasukkan argumen kata kunci, maka kita harus menambahkan koma dan garis miring. Dan nanti nilai angka 3-nya itu akan di-print, x-nya akan di-print, yaitu angka 3. Jika kita tidak ingin menggunakan ini, tanpa ini, jika kita tidak menggunakan ini, itu bisa juga, tapi kita harus kita mendeklarasikan. Jadi nilai x-nya itu nanti sama dengan 3. Nanti di sini dia akan tahu kalau x itu sama dengan 3, maka dia akan print 3. Lalu selanjutnya dia, kalau misalkan kita sudah mendeklarasikan x sama dengan 3, terus kita tetapkan ini, maka pada saat kita ngeprint itu dia error. Jadi ini hasilnya 3 udah benar. Ini kalau kita hapus, maka x-nya itu harus sama dengan 3. Maka dia bisa juga modelnya, tapi kalau misalkan di sini kita tambahkan koma dan garis miring, maka hasilnya itu akan error. Ini akan error karena
hanya positional only argumen passed yang diberikan untuk argumen X, seperti itu. Nanti seperti lagi ya. Lalu selanjutnya adalah keyword only argument. To specify the function can have only keyword argument at bintang before the argument. Jadi untuk spesifikasi untuk fungsinya yang memiliki keyword argumen keyword, dia tuh sama kayak tadi, tapi dia di awal. Kalau di awal tuh dia namanya tanda bintang. Kalau tambahin tambah bintang di functionnya itu harus X sama dengan 3. Tapi kalau misalkan ditambah ini tanpa itu, maka bisa langsung saja isi yang ketiga XX. Tapi kalau misalkan tanda 3 di sini, tapi di sini ada tanda bintang, maka ini akan error. Seperti itu. Lalu combine positional only-nya juga dan keyword only-nya bisa digabung. Def my function A, B, ini, garis miring, bintang, C, D. Lalu dia ngeprint A, B, C, D. Lalu di my function-nya dia 5, 6, C sama dengan 7, D sama dengan 8. Jadi kalau misalkan dia bentukannya seperti ini, hasilnya akan sama, namun bentukannya itu akan beda. Nah, di sini hasilnya adalah 26 karena A ditambah B tambah C tambah D. Dimana A itu 5, B itu 6, C-nya itu karena dia tambah C-nya dia itu karena tambahan ini, jadi ditambah 7. Karena ada ini koma dan garis miring dan bintang, maka dia harus pakai sama dengan di sini. C sama dengan 7, D sama dengan 8. Nah, ini dia sebuah keyword only sama keyword only sama positional only. Ini positional only, ini keyword only. Jadi nanti ini dia nilainya, C-nya itu akan sama, nilainya akan masuk 7 dan D-nya itu akan masuk nilai 8. Maka pada saat di print A, B, C, D hasilnya adalah 26 seperti itu. Oke. Nah, sekarang di sini ya kita bisa baca regression. Kita bisa dulu di sini. Python juga menerima recursive function, yang berarti fungsi yang ditentukan dapat memanggil dirinya sendiri. Fungsi yang ditentukan dapat memanggil dirinya sendiri. Jadi dia bisa memanggil dirinya sendiri dalam satu fungsi itu. Rekursi adalah konsep matematika dan pemrograman yang umum. Artinya suatu fungsi memanggil dirinya sendiri. Manfaatnya adalah untuk dapat mengolah data untuk mencapai hasil. Itu dia tadi hasilnya. Pengembang harus sangat berhati-hati dengan rekursi karena sangat mudah untuk menulis fungsi yang tidak pernah berhenti, atau fungsi yang menggunakan memori atau daya prosesor dalam jumlah berlebih. Namun jika ditulis dengan benar, rekursi dapat menjadi pendekatan pemrograman yang sangat efisien dan elegan secara sistematis. Ini rekursi itu berarti dia lebih ke arah matematika, guys. Lebih ke pendekatan seperti regresi dan lain-lain. Dalam contoh ini, tree regression adalah fungsi yang telah kita definisikan untuk memanggil dirinya sendiri. Kami menggunakan variabel k sebagai data. Ini k-nya sebagai data yang berkurang min 1 setiap kali kami melakukan pengulangan. Jadi k-nya ini akan berkurang setiap kali dia looping. Lalu rekursi berakhir ketika kondisinya tidak lebih besar dari 0, yaitu ketika kondisinya 0. Nah, jadi nilainya k ini, jadi di sini dia akan memasukkan angka 6 sebagai nilai awal dari k-nya, dan di sini dia masukkan angka 6. Biar lebih jelas mungkin kita langsung kasih saja di sini. Jadi di sini
dimulai dari angka 6. Maka angka 6 ini dia akan kirim ke sini. Dan sekarang K-nya itu bersih, bernilai 6. 6 lebih dari 0 itu sama dengan true, maka dia akan menjalankan result ini. Dia buat sebuah variabel dimana isinya itu K 6 ditambah recursion K kurang 1. Jadi tadi kan 6 nya K nya tadi kan 6 kurang 1 5. Jadi recursionnya itu dia jalankan hasilnya itu di sini adalah K nya itu 6, recursionnya akan jalankan hasil dari ini semua tapi dikurangi 1. Jadi hasilnya itu K dikurang 1 itu kan berarti 5 ya, berarti nanti pada saat dia ngeprint hasilnya 1 karena di sini angka 6 dikurangi 6 kurang 1 itu 5, ada tambah Nah, untuk mempersingkat waktu di sini saya sudah untuk mempersingkat saya sedikit ada kesalahan tadi sedikit di sini. Untuk mempersingkat waktu untuk menjelaskan, saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana cara kerja dari program ini. Karena dari Treeway Code itu sendiri dia mengatakan kalau ini memang agak sulit untuk dipahami. Jadi di sini saya sudah membuat sebuah note di mana isinya adalah sebuah penjelasan sedikit dari dari logika dari pengertian ini, kenapa hasilnya itu menjadi 1, 3, 6, 10, 15, dan 21. Nah, jadi cara kerjanya adalah yang pertama adalah di sini tree recursion itu memanggil, pertama fungsinya itu dipanggil menggunakan angka 6 di sini. Jadi angka K-nya di sini sekarang berubah menjadi angka 6. Selanjutnya dia masuk ke dalam fungsi if, kondisi if di mana K-nya itu lebih dari 0 itu sama dengan true. Maka dia akan masuk ke sini. Nah disinilah tingkat kesulitannya, di mana seperti yang dikatakan di sini dia ini memanggil dirinya, recursion itu memanggil dirinya sendiri, memanggil fungsinya dirinya sendiri. Jadi cara kerjanya adalah yang pertama di sini resultnya itu adalah di sini kan resultnya itu K-nya kan tadi itu sama dengan 6 ya, 6 di sini 6, K itu sama 6. Lalu ditambah dengan fungsi tree recursion K kurang 1. Nah, K kurang 1 ini dipanggil lagi fungsi dengan nilai fungsinya itu K kurang 1. Jadi dia memanggil dirinya sendiri dengan menambahkan variabel kurang 1. Jadi nanti yang terpanggil itu tree recursion 5. Sekarang K-nya itu nanti bernilai 5, di sini 5. Dia akan panggil lagi dirinya sendiri, hasilnya akan menjadi 4, maka K-nya itu akan jadi 4. Dia panggil lagi dirinya sendiri sampai ketemu angka 0. Setelah dia ketemu angka 0, dia akan mengembalikan ke result, mengembalikan nilainya ke result. Jadi tree recursion ini yang awalnya dari 0, yang tadi dikurangi 1 terus K-nya yang awalnya 6 dikurangi 1 terus jadinya 0. Setelah di sini dia false, yaitu K-nya K lebih dari 0 itu sama dengan false, maka dia akan langsung ke else. Dia akan kasih tahu kalau result itu nilainya 0, sekarang dia akan return 0. Dia akan kembalikan nilainya 0. Kembalikan pertama nilainya 0 itu 0 dulu. Lalu result 0, maka nanti untuk recursion 0 itu dia akan kembalikan 0. Nah, nilainya di sini kan di akhir itu ini masih 1 nih. Di sini itu nilainya terakhir nanti akan 1. 1 ditambah 0 itu 1.
maka di sini dia akan kembalikan angka 1 karena 0 ditambah 1 misalnya 1. 0 tambah 1 itu 1, maka hasilnya nanti outputnya yang keluar itu angka 1. Lalu dia akan kembalikan lagi untuk yang nilai yang kedua, dia akan kembalikan 1 ditambah 2. Tadi kan hasilnya sudah 1 ya, ini adalah nilai K-nya. K-nya itu 1, terus ditambah dengan hasilnya ini 2. Kenapa bisa 2? Karena dia kembalikan dari nilai 2-nya di sini. 2 hasil itu 3, maka sekarang nilai K-nya itu 3. Dia kembalikan lagi ke result, K-nya sekarang itu menjadi 3 di sini. Print hasilnya, print 3, lalu dia kembalikan 3 ditambah, sekarang dia kembalikan lagi tradition 3. 3 tambah 3 kan 6 ya, 6, makanya di sini hasilnya adalah 6. Lalu udah simpan lagi 6 ini di K, maka K-nya nih sekarang itu adalah angka 6 karena ini masih true. Angka 6 udah panggil dirinya sendiri lagi, kita kembalikan, maka nanti 6 tambah 4. Kenapa 4? Karena tadi di sini udah panggil angka 4. Jadi 6 tambah 4 itu 10. Jadi makanya di sini udah panggil 10. Lalu udah ulang lagi, kembalikan lagi untuk angka 5. Angka 5 itu jadi di sini nanti akhirnya 5. Di sini tadi angkanya 10. 5 tambah 10 jadi 15. Sini 15. Lalu udah kembalikan lagi hasilnya untuk yang 6, untuk yang terakhir. Maka di sini adalah 15, di sini adalah 6. Maka 15 tambah 6 itu 21. Maka dia akan berhenti di sini. Jadi seperti itu. Supaya lebih singkat aja. Sudah selesai. Selanjutnya kita akan lanjut ke Python lambda. Python lambda. Apa sih itu Python lambda? Kita bisa baca di sini. Fungsi lambda adalah fungsi anonim kecil. Fungsi lambda dapat mengambil sejumlah argumen, namun hanya dapat memiliki satu ekspresi. Contohnya seperti ini. X sama dengan lambda A banding A tambah A bagi A banding A tambah 10. Print X 5. Coba kita cek hasilnya. Nah, di sini ada sintaknya dulu. Lambda argumen, ini lambda argumennya, dan ini expressionnya A tambah 10. Nah, jadi dia variabelkan X itu sebagai lambda A, nanti expressionnya itu A tambah 10. Maka kalau X di sini artinya X 5, maka 5 tambah 10 itu berapa? Coba kita cek di sini. Maka hasilnya adalah 15 karena 5 ditambah 10 adalah 15. Begitu. Ini adalah lambda. Dimana lambda itu dia dapat mengambil sejumlah argumen, namun hanya dapat memiliki satu ekspresi. Contoh yang lain juga seperti ini. Jadi lambda itu A, B. Kalau dia print 5 dan 6, maka nilai A itu adalah 5, B itu adalah 6. Ekspresinya itu adalah A kali B. Maka nanti hasilnya adalah 5 dikali 6. 5 kali 6 berapa? Tentu saja 30. Nah, di sini untuk lambda A, B dia diekspresikannya, kalau misalkan kita mau print dia ekspresinya dia ada begini, 5,6. Dan selanjutnya juga itu sama, namun dia di sini ada 3 lambda A, B, C, D. Saya cek dia langsung. Kita cek di sini ABC, ini juga ABC 562, sini tambah semua, hasilnya adalah 13. Simple. Lalu di sini kenapa kita harus menggunakan lambda function? Kenapa? Bisa kita baca di sini. Kekuatan lambda ditampilkan dengan lebih baik saat Anda menggunakan sebagai fungsi anonim di dalam fungsi lain.
Katakanlah Anda memiliki definisi fungsi yang membutuhkan satu argumen, dan argumen tersebut akan dikalikan dengan angka yang tidak diketahui. Sebagai contohnya di sini, kita baca dulu. Gunakan definisi fungsi tersebut untuk membuat fungsi yang selalu menggunakan jumlah yang Anda kirimkan. Nah, jadi di sini kita akan cek ya. Dia buat sebuah fungsi my function m, lalu return lambda a. Lambda a itu nilainya n nanti, terus dapat kalikan a kali n. Jadi kayak nilainya a nya itu udah kalikan sebanyak n. Sekarang kita buat ini variabel my function 2. Jadi ini angka 2 untuk dimasukkan ke sini. Jadi n nya itu nanti akan 2 di sini. Lalu kita print lagi my.2 untuk angka 11. Angka 11 ini akan menjadi angka a nya ini. Kalau kita jalankan, hasilnya itu 22, karena 11 kali 2 itu 22. Kita return. Jadi di sini dia akan print my.2 ini dia fungsinya akan 20. Misalkan di sini kita gandakan kali 5, maka hasilnya itu 55. 55 karena dikali dengan n, itu nilai n nya, dan itu nilai a nya untuk lambda-nya. Seperti itu. Atau bisa juga menggunakan yang seperti ini, triples. Selain untuk membuat fungsi sebelum kita akan juga yang dikirimkan. Jadi dia selalu melipat gandakan jumlah yang akan kita kirimkan. Bisa menggunakan seperti ini, 3 juga bisa. Jadi yaitu bukan 5 dikali 11, tapi kayak 5 4 11 kan. Nah sini 2 sini 4 8. Enggak, dikali biasa aja. Kalau kita pakai ini, jadi dia gandakan, ini berganda ganda gitu. Hasilnya 22 dan 33. Kalau di sini 10 semua, terus ini jadi 20 dan 30. Ya, 20 dan 30. Ya, seperti itu. Lalu kita masuk ke array. Nah, array itu sama dengan list, mirip-mirip dengan list. Dia memiliki sebuah indeks, di mana misal di sini kita punya cars ini, maka ini adalah indeksnya 0, ini indeksnya 1, ini indeksnya 2. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalkan kita tulis x-nya cars indeks 0, maka yang keluar nanti itu Toyota. Contoh seperti yang tadi, kita buat list misalkan mobil sama dengan Honda, lalu kita buat juga Toyota, dan kita buat juga Yamaha misalkan. Nah, saat kita ingin printnya, langsung kita print mobil di indeks ke 1. Jika kita ambil mobil indeks 1, maka yang keluar adalah Toyota lagi, Toyota di sini.
Kalau 0, maka yang keluar adalah folder. Gitu. Jika kita ingin menampilkan semuanya, kita tinggal saja ini, tapi kita tambahkan len dalam kurung mobil. Nanti akan dia tampilkan jumlah dari isi dari mobil ini, arraynya ada 3, yaitu mobil Toyota Yamaha 1, 2, 3, maka hasilnya di sini akan keluar adalah 3. Itu untuk menghitung berapa banyak isi dari variabel tersebut. Sekarang bisa juga kita print sama seperti tadi, bisa kita kita gunakan looping. Kalau kita gunakan looping nanti bentukannya kayak gini. Nah, kita tadi di mobil seperti ini. Kalau kita jalankan sama seperti tadi, dia jadi Honda, Toyota, Yamaha seperti yang sudah jelaskan tadi. Lalu yang selanjutnya ini cars to point Honda. Ini dia akan menambahkan satu buah elemen lagi. Dia akan tambah satu buah elemen lagi. Nah, tambah satu elemen lagi di bagian sore. Ini saya buat ini akan tambah di sini mobil di sini. Kalau ditambahkan Apen Honda, maka dalam mobil ini akan terupdate. Misalkan di sini jadinya motor nih. Nanti dia akan tambah satu, yaitu motor di dalamnya mobil, karena ini Apen. Lalu ada juga untuk remove array elemennya, dia menggunakan cars pop, menggunakan pop. Jadi di sini kita ganti jadi pop. Kalau kita ganti pop, maka misal pop Toyota nih, berarti kita ingin hapus Toyota dalam list. Kalau misalkan kita jalankan, maka Toyota di sini, maka di sini jalankan. Oh salah, di sini harusnya array, jadi sini harusnya indeksnya, misalkan satu itu Toyota, dijalankan. Nah, yang keluar itu Honda dan Yamaha saja, Honda sama Yamaha. Toyota tidak dihitung karena dia sudah dihapus. Kalau misalkan kita hapuskan 3, maka yang keluar adalah tidak ada indeks 3, ada indeks 2, kan ini hanya 3, 0, 1, 2, maka ini Yamaha, maka yang keluar hanya Honda dan Toyota. Itu bisa juga pakai remove juga, sama dia akan menghapus. Dan ini semua metode-metodenya ada append, jadi untuk menambahkan elemen baru, clear, dia akan remove semua, copy, dia akan copy semua yang ada dalam list, count, dia akan hitung semuanya yang ada dalam list, extend ini dia akan menambahkan elemen daftar atau elemen apapun yang dapat diubah ke akhir daftar saat ini. Kalau index dia mengembalikan indeks elemen pertama dengan nilai yang ditentukan. Kalau ads itu dia menambahkan elemen atau posisi yang ditentukan. Remove pop. Kalau insert dia menambahkan elemen ke spesifikan posisi. Pop dia hapus, remove dia hapus, reverse dia akan balikan listnya yang awalnya misalnya 1, 2, 3 akan balik jadi 3, 2, 1. Kalau sort dia akan sort listnya jadi rapi seperti itu ya. Yang awalnya itu misalkan di sini kita punya
1, 2, dan 3 dalam array. Kalau misalkan kita acak misalkan di sini 3, di sini 2, misalkan di sini 2, di sini 4 misalkan, terus tambahkan 1. Kalau kita tambahkan sort begini ya, kalau salah kan dia hasilnya itu akan berurut 2, 3, 4. Kalau reverse tadi misalkan ini 1, 2, 3, 4. Kalau kita jalankan dia akan reverse jadi 4, 3, 2, 1 gitu. Ya baik, itu saja dia tadi penjelasan saya terkait while loops, for loops, function, lambda, dan arrays. Tidak terasa sudah sekitar 2 jam lebih saya berbicara. Mungkin lebih dan kurangnya dijelaskan dari penjelasan saya karena saya juga masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.